radiyah, ya, bukan radiyah. Radiyah. Ya, dad. Li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Ya, cukup sampai ayat 16. Ngapunten sebelumnya ini kita gabung ya antara bagian pertama dan yang kedua. Baik, tafadhol Ustaz. Al-basmalah taqaddama al-kalamu 'alaiha. Baik, barakallahu fikum. Telah berlalu kita bahas tentang huruf istifham, hal, ya. Dari huruf istifham ini, ya, litanbih wa ta'zim juga ya. Ini untuk menarik perhatian, ya, untuk peringatan sekaligus untuk pengagungan. Bahwa apa yang akan ditanyakan itu merupakan sesuatu yang agung, yang besar. Dan ini sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sesuatu yang besar, yang penting di dalam ta'birnya, ya, di dalam pengungkapannya itu kadang ya diungkapkan dalam bentuk pertanyaan untuk menarik perhatian, dan bahwa yang ditanyakan itu Allah mempertanyakan itu bukan sesuatu yang ia tidak tahu, ya, tentu tidak demikian, tetapi ini untuk justru untuk memberitahu bahwa apa yang ditanyakan itu sesuatu yang besar, ta'zim. Jadi istifham di sini, ya, pertanyaan atau ungkapan dalam bentuk pertanyaan ini merupakan sesuatu yang dipertanyakan itu bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh yang bertanya, tetapi ini sesuatu yang penting, yang besar. Kita saja kadang dalam komunikasi kita, ya, untuk memberitahu seseorang akan suatu hal yang penting, ya, kita kadang mengungkapnya dalam bentuk pertanyaan, tahu nggak, gitu kan? Ya. Apakah kau tahu, gitu ya? Ya, sebenarnya kita ingin memberitahu, bukan kita tidak tahu, ya. Apakah telah datang kepadamu, ya, berita tentang al-ghasyiyah itu, ya, ya, kabar tentang
Al-Ghasyiyah. Apa itu ghasyiyah nanti kita bahas. Jadi, dan pertanyaan ini ditujukan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kata yang digunakan ataka, hal ataka, apakah telah datang kepadamu? Kaf di sini, ya. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Al-khitabu muwajjahun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah dari redaksi ini menunjukkan bahwa pesannya hanya ditujukan kepada Rasul? Ternyata tidak. Ya. Al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi tab'an lahu, atau wa likulli man yasluhu lahu al-khitab, dan juga kepada umatnya. Jadi pesannya ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara lafaz khusus. Jadi secara, kita telah bahas sebelumnya, ada 3 ya, khitab di dalam Al-Qur'an itu ada 3. Ini masuk jenis yang ketiga. Secara lafaz itu khusus ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun maknanya pesan ini ditujukan tidak hanya kepada Rasulullah, tapi juga kepada umatnya. Taba'an lahu, ya, ngikut ya. Umatnya sebagai pengikutnya yang ngikut di situ. Jadi lafaznya khusus, maknanya umum. Gitu ya. Ya, ini telah berlalu di surat Al-A'la. Ya, ada pembahasan tentang apa? Khitab. Sabbih isma rabbikal a'la. Perintahnya atau khitabnya, pesan dari perintah sabbih itu untuk satu orang. Lafaznya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah maknanya khusus hanya untuk Nabi saja yang diperintahkan untuk bertasbih? Tidak. Tapi ditujukan juga kepada umatnya. Perintah itu juga ikut serta di dalamnya siapa? Umatnya. Ya, sebagai pengikutnya juga diperintahkan untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, Al-A'la. Nah, di sini juga ini lafaznya khusus, ataka, gitu kan. Bedakan dengan atakum, kan ada atakum. Ini ataka. Lafaznya khusus. Ya. Pesannya ditujukan kepada Rasulullah SAW secara khusus melalui lafaznya, tapi maknanya tidak. Taba' ya, wa ummatihi, atau wa likulli man yasluhu lahul khitab. Ya, bagi siapa yang bisa menerima pesan ini. Ya. Bahkan di sini dijelaskan wa yajuzu an yakuna 'aman likulli man yata'atta khitabuhu. Ya, bahkan tidak hanya kepada umatnya saja, tapi kepada siapa saja yang bisa menerima pesan ini. Berarti tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad. Ya. Tidak hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Ya, jadi ini pesannya itu juga ya ditujukan kepada semua. Ya. Dan dijelaskan di sini wal istifhamu huna litashwiq. Ya. Pesannya atau mohon maaf apa istifhamnya, ya, bentuk pertanyaannya itu tujuannya adalah tashwiq, untuk membuat penasaran. Ya. Ya tadi tanbih, untuk menarik perhatian. Ya. Orang kalau diajukan sebuah pertanyaan, maka dia akan tertarik. Ya. Apalagi yang melontarkan pertanyaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tertarik apa isinya gitu. Yang ditanyakan itu apa?
Ya. Di sini dicontohkan ayat yang lainnya seperti di surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah, kata Allah, aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang itu dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Ya. Ini tasywiq ini ya. Mesti membuat orang itu ingin tahu. Ya. Kalau yang redaksinya mirip dengan ayat pertama dari surat Al-Ghasyiyah ini, kita juga bisa dapati di surat Adz-Dzariyat tentang malaikat yang menjadi tamu Nabi Ibrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Atau di juz amma yang kita pelajari juga di surat An-Nazi'at, kita dapati ayat yang redaksinya hal ataka haditsu Musa. Ya. Mirip ya. Atau di surat Al-Buruj hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Ya, dan ayat-ayat yang semisalnya ini merupakan istifham litashwiq, litanbih wat ta'zim, walit ta'zim. Ya. Apa tadi maksudnya? Wa yakunu an yakuna lit ta'zim aidan. Ya. Dan bisa juga ini sebagai ta'zim, bahwa yang dipertanyakan, jadi isi pertanyaannya itu sesuatu yang agung. Nah, makanya dilontarkan dalam bentuk apa? Pertanyaan. Ya, untuk mengagungkan isi daripada apa? Pertanyaan tersebut. Ya. Bahwa berita tentang Al-Ghasyiyah itu berita yang agung. Hadithul Ghasyiyah. Ya, hadithul Ghasyiyah ay hadithul Ghasyiyah ay nabaha al-Ghasyiyah ayatin 'azimah allati tashhas wa hiya yawm al-qiyamah allati tahaddatha Allahu 'anha fi al-Qur'an katsiran wa wasafaha bi awsafin 'azimah mithla qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Thumma qassama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, barakallahu fikum ya. Itu tadi ayat yang dibaca surat Al-Hajj ya. Ayat 1 sampai 2 awal surat Al-Hajj. Baik, hadithul Ghasyiyah. Ya, inilah yang ditanyakan. Hal ataka hadithul Ghasyiyah? Sudahkah atau apakah telah sampai kepadamu hadithul Ghasyiyah? Hadith di sini maksudnya adalah naba atau khabar. Ya. Berita, kabar. Ya, tentang Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini diartikan sebagai al-qiyamah. Ya. Wa hiya yaumul qiyamah. Jadi yang dimaksud dengan al-Ghasyiyah di sini adalah al-yaumul qiyamah, hari kiamat. Kenapa dinamakan demikian? Nah, ini bisa dilihat atau bisa dikaji dari tata bahasanya atau dari apa? Makna lughawiynya. Al-Ghasyiyah. Ya, al-Ghasyiyah berasal dari kata apa? Ghasyiya, yaghsha gitu ya. Yang meliputi. Ya. Yang kalau itu di surat Al wal laili idza yaghsha ya.
yang menutupi atau yang meliputi, gitu ya. Kenapa hari kiamat disebut al-ghashiyah? Li'annaha taghshan nas bi ahwaliha, ya, wa tudhiluhum bi shiddatiha. Kenapa di hari kiamat disebut dengan al-ghashiyah, yang menutupi atau yang meliputi? Karena hari kiamat itu meliputi manusia, ya, dengan kengeriannya. Jadi sebagaimana itu banyak di dalam Al-Qur'an Allah berbicara tentang al-ghashiyah ini, ya. Dan Allah menyifatinya dengan sifat seperti yang ada di surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu merupakan perkara yang besar. Hari kiamat, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Saking mencekamnya itu hari, kalian akan menyaksikan ibu yang menyusui itu apa? Sampai, ya, lupa dengan anaknya. Bahkan ibu yang hamil akan keguguran. Ya, itu silahkan direnungi, ya, bagaimana gambaran hari kiamat yang begitu mengerikan. Ya. Jadi hari kiamat itu kan namanya banyak. Sebagaimana yang telah berlalu kita pelajari, nama-nama hari kiamat itu banyak. Dan al-ghashiyah ini salah satu di antaranya. Dan nama al-ghashiyah ini menunjukkan sifatnya. Hari kiamat, ya, yang menutupi, meliputi, ya, karena kengerian, kedahsyatan hari kiamat itu meliputi seluruh makhluk yang ada saat itu, ya. Makanya disebut dengan al-ghashiyah. Bisa kita bayangkan, ya, dari kalau kita renungkan ayat pertama dan kedua dari surat Al-Hajj itu. Saking mencekam, saking mengerikannya, saking dahsyatnya, sampai-sampai apa? Hari kiamat itu kalian akan menyaksikan tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yaitu pada hari ketika kalian menyaksikannya, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tadi apa? Setiap perempuan atau perempuan yang menyusui anaknya itu sampai lalai, saking ngerinya, kengerian yang meliputi manusia pada saat itu. Kalau saat itu ada seorang perempuan yang menyusui anaknya, dia lalai dari anak yang disusuinya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap wanita hamil itu akan menggugurkan janinnya, menggugurkan janin dalam kandungannya. Lantaran apa? Saking dahsyatnya rasa takut mencekam pada hari itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Saat itu kalian akan menyaksikan manusia seperti dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Jadi kalian menyaksikan manusia pada hari kiamat itu seperti dalam keadaan mabuk,
saking tidak bisa berpikir lantaran dahsyatnya kondisi yang mencekam, yang mengerikan saat itu. Wa ma hum bisukara, padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk. Ya, tidaklah mabuk seperti halnya orang yang sedang minum khamr atau sedang kena narkoba itu ya. Walakin adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras, sangatlah pedih. Saking pedihnya sehingga itu sanggup menghilangkan akal pikiran manusia. ثم قسم الله سبحانه وتعالى ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين فقال وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة كما قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ومعنى خاشعة يعني ذليلة عاملة ناصبة عاملة عملا يكون به النصب وهو التعب. قال العلماء وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم كما يخوض الرجل في الوحل، فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة لأنه عمل عذاب وعقاب، وليس المعنى كما قال بعضهم أن المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك لأن الله قيد هذا بقوله وجوه يومئذ أي يومئذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة، إذا فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم أعاذنا الله منها. أعاذنا الله منها. طيب. Ya, sampai di sini dulu, coba kita bahas. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya, mulai dari ayat ini ya. Sampai nanti di ayat ke-16. Itu nanti ini ada dua golongan yang Allah bagi di sini. Ya. Allah menyebutkan dua golongan. Golongan yang pertama itu adalah golongan yang diazab oleh Allah dalam neraka. Sedangkan golongan yang kedua itu nanti mulai ayat yang ke-8 ya. Jadi ayat yang ke-2 sampai dengan 7 ini Allah menyebutkan golongan yang pertama yang diazab olehnya. Dan mulai dari ayat 8 sampai dengan 16 nanti di bagian kedua itu ada ya golongan yang kedua di mana Allah ya menjelaskan menyebutkan ya golongan yang kedua itu adalah golongan yang dimasukkan ke dalam surga. Golongan yang pertama wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari kiamat itu terdapat wajah-wajah yang tertunduk hina. Khasyi'ah di sini artinya apa? Bukan khusyuk seperti ini secara makna khasyi'ah di sini dzalilatun minal khizyi wal fadhihah. Dzalilatun. Jadi tertunduknya apa? Hina. Khusyuk dalam arti apa? Tertunduk hina. Jadi dari wajah-wajah yang tertunduk ini, yang tertunduk hina ini, ya, dapat dikenali bahwa golongan yang seperti ini, a'adzanallah, semoga Allah melindungi kita, ya, dan tidak memasukkan kita, ya Allah, janganlah Engkau memasukkan kami ini dan orang-orang yang kita cintai, ya, termasuk golongan yang
wajahnya tertunduk hina nanti pada hari kiamat ya Allah. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'in khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Kau lihat wahai Rasul, orang-orang zalim itu ketika dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk hina, rendah. Ya. Yanzuruna, ini khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Dalam keadaan tertunduk hina, mereka melihat kepada manusia itu dengan diam-diam karena saking besarnya rasa takut yang mereka rasakan ya terhadap neraka. Ya. Jadi orang-orang zalim nanti pada hari kiamat itu wajahnya akan tertunduk hina. Ya. Dan di sini dijelaskan wajah siapa mereka? Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya yang wajahnya tertunduk hina itu adalah wujuhul kuffar wal mukadzibin. Wajahnya orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang disebutkan tadi di surat Asy-Syura ayat 45. Dari wajah-wajah mereka didapati kekhusyuan. Karena sebenarnya di dunia dia tidak pernah merasakan khusyuk sama sekali. Ya. Jadi yang di dunia orang yang tidak merasakan khusyuk, ya, merasakan khusyuk kalau kita bahasakan apa? Tenang gitu ya, tunduk gitu. Khusyuk itu artinya tunduk, tunduk dalam keadaan ini. Tapi kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika beribadah, ketika salat, ketika membaca Al-Quran, ya, dan ibadah-ibadah yang ada kekhusyuan di dalamnya, bukan hanya sekadar ketenangan, tapi di situ ada ketundukan, ya, perasaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekhusyuan yang dirasakan oleh kaum mukminin, orang-orang yang beriman, ya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan, mereka tidak merasakan kekhusyuan sama sekali di dunia. Dan dia akan merasakan kekhusyuan itu nanti kapan? Di hari kiamat. Ya. Terlihat dari wajah mereka kekhusyuan, tapi bukan khusyuk, ya. Khusyuknya di dunia, tapi ini khusyuan di akhirat. Karena di dunia tidak pernah khusyuk, tidak pernah tunduk, ya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat orang-orang kafir itu, orang-orang yang zalim itu akan tertunduk hina. Jadi makna khasyi'ah yakni dzalilah. Ya. Wajah-wajah yang tertunduk, ya, yang khusyuk maksudnya adalah wajah yang tertunduk hina, yaitu wajahnya orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan agama. Baik. Amilatun nasibah. Di sini dijelaskan di ayat yang ke berapa? Ketiga ini Allah jelaskan, ya, wajah-wajah yang tertunduk hina itu amilatun nasibah. Pada hari tersebut mereka susah payah atau bekerja keras lagi kepayahan. Amilatun fi dzalikal yaum amalan yakunu fihi an-nasab wat ta'ab. Ya. Jadi bekerja keras lagi kepayahan
Maksudnya bagaimana? Ya. Para ulama mengatakan wadzalika annahum, ya, mereka itu nanti pada hari kiamat amalannya kan tidak diterima. Ya. Pada hari kiamat mereka wajahnya tertunduk hina dan bekerja keras, nasibah dalam keadaan susah payah. Jadi nasib yang mengerikan. Bahwasanya amilatun nasibah, mereka pada hari kiamat itu dibuat apa? Yukallafuna yaumal qiyamah bijirris salasil wal aghlal. Mereka dibuat bekerja keras, ya, dengan pekerjaan yang melelahkan. Karena mereka harus apa? Menyeret, ya, pekerjaan yang memayahkan mereka karena mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membawa rantai-rantai gitu ya. Sudah gitu digiring untuk masuk ke neraka Jahannam. Wal iyadzu billah. Itulah yang membuat mereka itu bekerja keras dalam keadaan susah payah. Amilatun nasibah. Ya. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, kama qala ba'dhum anna al-murada biha al-kuffar, bahwa yang dimaksud yang amilatun nasibah, yang bekerja keras lagi kepayahan, itu mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Namun, ya, yang dikuatkan adalah pendapat yang pertama. Ya. Pendapat pertama itu yang dipilih, yang dikuatkan dalam hal ini, bahwasanya yang dimaksud dengan amilatun nasibah yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang masuk neraka Jahannam, ya, yang akan dimasukkan, diseret ke neraka Jahannam dengan membawa apa tadi? Rantai, ya, digiring menuju neraka Jahannam. Nanti pada hari kiamat itu mereka dalam keadaan payah, itu bekerja keras dalam keadaan apa? Kepayahan. Mereka lah, ya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, memayahkan di akhirat kelak nanti, ya, sebagai bentuk siksaan, ya, sebagai bentuk apa? Siksaan terhadap mereka. Sementara di hari kiamat, di padang mahsyar, jarak antara matahari, ya, jarak matahari itu hanya 1 mil saja dari kepala. Ini memayahkan, ya. Adapun pendapat yang kedua, walaupun di sini tidak dikuatkan, ya, yang dimaksud adalah orang-orang, ya, ya, jadi kalau ada dua makna semacam ini, ada yang lebih dikuatkan, bukan berarti yang dilemahkan itu, ya, tidak bisa menjadi tafsiran, ya. Jadi kita harus mengakui ada, ya, tafsiran yang kedua, gitu, ya. Ya, memang secara makna, ya, bisa didekatkan, tapi ini yang kedua adalah maksudnya adalah orang-orang kafir yang
susah payah di dunia, ya, beribadah, dan mereka mengira bahwa ibadah itu, ibadah yang mereka lakukan susah payah gitu ya, itu akan bermanfaat. Ya. Imam Al-Qurtubi menguatkan yang pendapat kedua ini. Ya. Ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Tapi di sini nampaknya, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama, justru yang pendapat yang pertama. Itu kejadiannya nanti di akhirat. Walaupun ada yang menafsirkan seperti Imam Al-Qurtubi, ya, beliau menyatakan bahwa artinya yang bekerja keras, bersusah payah itu adalah orang-orang kafir. Yang dulu di dunia orang-orang kafir ini seperti halnya orang Nasrani yang mereka banyak beribadah, bahkan berinovasi dalam ibadahnya, berkreasi dalam ibadahnya, susah payah. Mereka susah payah, ya, banyak beribadah namun di atas kesesatan. Kan mereka ad-dhalin gitu ya. Karena mereka beribadah tidak didasari dengan ilmu. Yang penting apa? Semangat gitu ya. Susah payah sudah beribadah, namun pada akhirnya apa? Diadab, dimasukkan ke neraka. Termasuk di dalamnya para pelaku bid'ah. Ya. Orang-orang yang melakukan ibadah susah payah, sudah semangat-semangat, sudah susah payah dikerjakan, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya amalan yang dilakukan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua makna ya amilatun nasibah di sini. Ya. Di sini, ya, yang dimaksud dengan amilatun nasibah pertama, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, apa? Mereka yang akan diseret ke neraka jahanam pada hari kiamat itu. Ya, sambil manggul, sambil apa? Nyeret rantai, digiring untuk dijebloskan, dimasukkan ke neraka jahanam. Mereka bawa itu susah payah. Sudah gitu di akhirat jarak antara matahari dan apa di padang mahsyar, jarak antara matahari dan kepala hanya 1 mil. Betapa susah payahnya gitu kan. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua apa tadi? Maksudnya orang-orang kafir, dari orang-orang Nasrani maupun juga para pelaku bid'ah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keadaan demikian. Baik. Nampaknya untuk hari ini kita cukupkan sampai ayat yang ketiga dulu ya. Ya. Kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya ayat yang keempat dan seterusnya, masih di golongan yang pertama. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat, tidak hanya menambah ilmu kita, tetapi juga menambah rasa takut kita, meningkatkan keimanan kita, ya, dan menambah semangat kita untuk beramal sebagai bekal kita nanti pada hari kiamat, dan bisa menyelamatkan kita dari adab yang pedih. A'adanallahu wa iyyakum wa waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.